A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. An-nafsu utawi awak. An-nafsu utawi awak atau raga iku mukhtasaratun kang karingkes apa an-nafsu minal alami saking alam. Jadi raga teringkas dari alam. Maksudnya bagaimana? Al-murad adalah raga ini merupakan miniatur. Tahu miniatur? Miniatur itu adalah bentuk kecil daripada alam. Semua kejadian atau semua barang-barang yang wujud di alam itu juga wujud pada diri kita, pada raga kita. Itu maksudnya raga adalah miniatur daripada alam, alias bentuk kecil daripada alam. Wa'lam lan ngertiya sapa sira anna nafsabni adama ing setuhune awake ibnu Adam iku mukhtasaratun kang karingkes apa nafsubni Adam minal alami saking alam. Wa fiha lan iku tetep ing dalem nafsubni Adam min kulli suratin saking sakabehane bentuk fil alami kang tetep ing dalem alam asarun utawi labab minhu saking ibnu Adam. Jadi di semua sisi-sisi raga itu nanti ada bentuk atau perwujudan daripada alam. Mana buktinya? Li anna hadhil idhama krana setuhune ikilah balung iku kal jibali kaya dene pira-pira gunung. Tulang belulang kita itu diibaratkan sebagaimana gunung. Gunung digunakan sebagai cagaknya bumi. Begitupun juga apa? Tulang belulang kita digunakan sebagai cagak diri kita, raga kita. Alias daging ada yang melapisi daripada bagian dalam manusia. Wa sya'ruhu utawi rambute ibnu Adam iku kan nabati kaya dene cecukulan. Bulu-bulu manusia itu sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Rambut, ya, ada akar rambut, ada daun, sama di bumi pun tumbuhan-tumbuhan ada akarnya, ada daunnya. Itu ibarat. Warok sahulan setuhuni siraih ibnu Adam iku kasamai kaya dene langit. Sedangkan kepalanya diibaratkan sebagaimana langit. Jadi posisi paling atas di cakra wal adalah langit. Kemudian wahawas sahulan setuhuni panca indrane ibnu Adam iku mislul kawakibi ngumpamani piro-piro lintang. Kemudian panca indranya itu bagaikan bintang-bintang di alam semesta. Bintang, ya kemarin diterangkan al-hawas tugasnya adalah untuk sebagai mata-mata. Begitupun juga langit. Ya, di sini dikategorikan adalah satelit sebagai satelit. Ya, tugasnya adalah untuk memata-matai apa yang ada di bumi, apa yang ada di angkasa. Kemudian watafsilu dalika utawi perinciane mengkono
hadhil idham kal jibal ila akhirih iku tawilun kang dawa. Perinciannya sangat banyak alias sangat panjang. Wa aidan, jadi wa tafsir dzalika tawilun ya panjang karena ini kitabnya ringkas ya berarti apa? Jadi tidak disebutkan perinciannya. Ya tinggal kalian teruskan saja. Yang pada intinya adalah itu penggambarannya. Jadi manusia adalah miniatur daripada alam semesta. Wa aidan halemalih fa inna fi batinihi mongko setuhune iku tetep ing dalem jerone ibnu Adam sunnaul alami utawi pira-pira tukang agawene alam. Begitu juga di dalam diri kita. Diri kita yang ada di bagian dalam. Itu di situ terdapat pekerja-pekerja yang ada pada bumi. Li'annal quwata sekrana setuhune kekuatan fil ma'iddati ing dalem waduk iku katabahi kaya dene tukang masak. Nang bumi, nang dhuwur bumi ada tukang masak yang pekerjaannya adalah mengolah bahan mentah yang pada akhirnya menjadi matang, kemudian digunakan untuk dimakan sebagai kekuatan. Begitupun juga di dalam perut kita. Di sana itu ada kokinya. Kita memasukkan nasi, kita memasukkan minuman susu, kita memasukkan beberapa sayur-sayuran, lauk pauk, daging, nanti masuk ke dalam perut. Di sana ada tukang olahnya lagi, yang pada akhirnya nanti ada yang menjadi tenaga, ada yang menjadi insulin, ya, ila akhirih, ada yang menjadi darah, ila akhirih. Sama dengan di bumi. Walati utawi perkara to allati, walati utawi kuwah fil kabidi kang tetep ing dalem limpo iku kal khabazi kaya tukang gawe roti. Walati utawi al kuwah fil am'a kang tetep ing dalem pira-pira usus iku kal qasori kaya dene tukang penatu. Tukang penatu, tahu penatu? Ya, tukang penatu itu natoni apa? Pari jadi beras. Sama di usus. Intinya mengolah itu. Kemudian walatu utawi al kuwah tubayi tukang mutih akan opo alati alabana ing poan waktu hamirulan ngabang akan opo alati adama ing getih iku kasobahi kaya dene tukang celep. Ada cairan masuk air putih, nanti ada yang berubah warna menjadi merah yang pada akhirnya adalah darah. Ada yang merubah warna menjadi putih, nanti akhirnya adalah sebagai susu. Ya, kemudian ada lagi yang budak-budak itu nanti sebagai umbel. Nah, itu di sini ada tukang warnanya, pemberi warna. Kemudian wasarhu dzalika utawi pepertelane mengkono-mengkono inna fi batinihi sunnaul alam ila akhirih ikut tawilun kang dawa. Perinciannya juga panjang. Nah, lalu untuk apa disebutkan penjelasan seperti itu? Wal maksudu tawi kang den sejo iku anta lama yen to ngerti sapa sira kam ing utawi pira-pira bi batinika ing dalem batin ira min awalima saking pira-pira alam mukhtalifatin kang beda-beda apa awalim iku kulluhum utawi sekabehane awalim mukhtalifah
iku mashghuluna kang den tungkulaken apa awalim mukhtalifah bi khidmatika kelawan lumadi ing sira. Tujuannya diberi penjelasan seperti itu adalah biar kita tahu bahwasanya dalam diri kita itu ada banyak ya, kam fi batinika min awalim mukhtalifah. Ada banyak pekerja, ada banyak buruh di dalam diri kita. Itu tadi ada tukang masak, ada tukang membuat roti, ada tukang memberi warna, dan yang lainnya. Itu harus kita tahu. Dan semuanya itu bertugas untuk melayani kita. Biar kita tetap bertahan hidup, biar kita memiliki kekuatan untuk hidup. Biar kita bisa membuka mata kita, biar kita bisa melakukan pekerjaan, biar otak kita bisa berfungsi, biar kita bisa berjalan, biar tangan kita bisa untuk mengambil. Nah, itu semua dilayani oleh pelayan-pelayan tersebut. Semuanya melayani kita. Coba bayangkan bila mana ada salah satu yang tidak mau bekerja alias mogok kerja. Perut mogok kerja. Lalu siapa yang nanti akan mengolah makanan menjadi kekuatan? Ya, wetenge mogok kerja. Nah, untune mogok kerja. Untu kayak dene apa tukang pecah watu, ya mok giling panganan giling watu. Nah, wis remuk akhirnya mlebu maring weteng. Nah, itu kalau giginya mogok bagaimana? Lara untu. Ngong letak panganan ora kongang alias sakit, yang pada akhirnya kita merasakan kelaparan kalau tidak disuplai makanan. Nah, itu bayangkan saja bila mana ada salah satu saja yang mogok kerja, pasti kita akan kewalahan. Wa anta hale utawi sira iku fi ghaflatin ing dalem lali anhum andoh saking awalim mukhtalifah. Sementara kita lupa akan semuanya itu, kita lupa bahwasanya kita memiliki buruh, kita memiliki pekerja-pekerja yang bekerja setiap saat. Wahum hale utawi awalim mukhtalifah iku la yastarihuna ora padha ngaso apa awalim mukhtalifah, mereka bekerja siang malam setiap saat tanpa berhenti, hingga pada saat kita tidur pun mereka masih melakukan pekerjaannya masing-masing. Nah, ini orang kerja ya berarti nggak suka mati. Wala ta'rifuhum lan orang ngerti sapa sira ing awali mukhtalifah, anta tegese sira. Tidak tahu maksudnya kita tidak sadar, tidak merasa, tidak terasa. Tanpa kita sadari di dalam diri kita itu ada berbagai macam buruh pekerja yang bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Kita lalai kepada mereka. Wala taskuru lan ora nyukuri sapa sira man ing zat an'ama kang aweh nikmat sapa man alaika ing atase sira bihim kelawan awalim mukhtalifah. Kita pikirkan dari mana mereka berasal. Yuk coba.
Apakah mereka ada atas kehendak kita? Saya membutuhkan gigi, maka gigi kesinilah, ditelepon gigi ini. Apa seperti itu? Hah? Tidak. Memang tidak kita sadari mereka ada dengan sendirinya. Nah, karena ada pasti, sementara kita bukan yang menghendaki. Oh ada, pasti ada zat yang apa? Menciptakan. Ada zat yang memberikan. Memberikan itu semua. Memberikan perut, memberikan kekuatan yang ada pada perut. Ya, pasti ada yang membuat, pasti ada yang memberikan kepada kita buruh-buruh atau pekerja-pekerja tersebut. Siapa itu? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini intinya di sini al-maksud daripada faslun ini. Jadi kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Hingga kita tidak terasa, hingga kita tidak sadar bahwasanya ternyata begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hingga kita tidak bisa merasakannya. Saking akeh ngantikan ora kerasa. Kerasa baru ketika kita dihilangkan nikmat-nikmat tersebut. Tidak perlu banyak-banyak, cuman satu saja. Itu tadi gambarannya. Gambaran ketika salah satu nikmat saja dicabut dari kita. Misalkan nikmat kuwatul apa tadi? Kuwatul ma'iddah, kekuatan yang ada di dalam perut untuk mengolah makanan. Perut terasa sakit. Sebenarnya lapar, tapi karena sakit jadi tidak lapar. Aslinya lapar tapi karena sakit, ya. Jadi apa? Ya itu tadi. Akhirnya lemes, perut keroncongan, tapi tidak mau menerima makanan. Akhirnya ya tidak bisa melakukan aktivitas bagaimana mestinya. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Bagaimana cara kita bersyukur? Nabi mengajar kepada kita bahwasanya Nabi pun, Nabi Muhammad yang notabene adalah al-maksum, yang jelas-jelas terhindar dari dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Beliau itu kalau ibadah semaksimal mungkin, sampai-sampai sholat malam. Suatu ketika Siti Aisyah mendapati Nabi kakinya pecah-pecah, kakinya bengkak. Karena apa? Begitu lama beliau melakukan ibadah sholat. Kenapa? Lalu dikatakan, kenapa Kanjeng Nabi kok sampai begitu Anda melakukan ibadah? Padahal Anda itu sudah terbebas dari dosa. Kanjeng menjawab, ini adalah bentuk rasa syukurku kepada Allah yang telah memberikanku kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga. Bahkan diceritakan Nabi Musa itu bingung, mau bersyukur itu bagaimana ya Allah? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Ya, ketika kita kok bisa mengimbangi kenikmatan itu dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak nuntut. Paham tidak nuntut? Tidak akan sampai. Kenapa? 1 detik saja kenikmatan yang Allah berikan itu sangat banyak. Bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar. Mata saja ya berkedip itu 1 detik ya. Hidung bisa menghirup udara. Coba 1 detik saja hidung dihentikan untuk menghirup udara, untuk bekerja. Nah ini. Padahal alhamdulillah butuh beberapa detik. Alhamdulillah 1, 2, 3, minimal 3 detik. Coba bayangkan. Itu baru mata saja, itu baru penciuman saja. Nah, maka apa? Ketika kita merasa cukup bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, salah besar. Karena apa? Itu tadi tidak akan
pernah cukup untuk mengimbangi kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu bagaimana? Nah, ini kebingungan Nabi Musa. Bingung Nabi Musa. Arep syukur alhamdulillah sekeprimen. Ya, sementara amal yang kita lakukan belum bisa untuk mengimbangi kenikmatan yang Allah berikan. Jadi jangan anggap kamu aku sudah merasa cukup dengan melakukan ibadah puasa. Saya merasa cukup dengan melakukan ibadah sholat 5 waktu. Cukup, saya tidak mau yang lain-lain. Ini salah besar. Karena amal kita itu belum bisa mengimbangi nikmat Allah. Maka jangan merasa cukup. Nah, terus bagaimana? Allah jawab, ya ketika kamu merasa seperti itu, wahai Musa, berarti kamu sudah bersyukur. Nah ini, maksudnya apa? Bersyukur pada saat itu adalah merasa, alias rumangsa. Tahu rumangsa? Merasa. Kita merasa bukan siapa-siapa. Kita merasa bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat lemah. Itu namanya rumangsa. Dari rumangsa itulah ini dikategorikan syukur oleh Allah. Sudah cukup perasaan merasamu itu untuk sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, ini yang harus kita pahami, kita renungi, kita introspeksi diri. Kemudian faslun fi ma'rifati tarkibil jasad wallahu a'lam.